Salam saudara, hari ini saya mau sharing tentang penghakiman versus pengampunan. Kita mau baca satu kisah di Yohanes 8. Ada satu kisah yang menarik di situ, di mana suatu ketika didapati perempuan yang kedapatan berzina. Kemudian mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, jadi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina dan menempatkan di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi dalam hukum yang ditulis oleh Musa, bahwa ketika seorang kedapatan berzina, maka dia akan dilempari dengan batu. Nah, ketika itu terjadi seorang wanita kedapatan, tapi laki-lakinya tidak tahu yang mana. Kemudian satu persatu dari mereka akhirnya mereka tidak jadi melempar batu. Kenapa? Karena Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Dan semua orang pergi karena semua orang berdosa. Kemudian tinggallah perempuan itu bersama dengan Yesus. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, menarik satu kisah bahwa Yesus itu mengampuni. Dia melihat bahwa semua orang itu berdosa. Nah, setiap kita itu punya satu kesalahan. Semua orang itu punya kesalahan. Siapa di sini yang bilang saya tidak pernah bersalah? Semua orang pernah berbuat dosa. Semua orang pernah bersalah. Tetapi Tuhan mengampuni ketika seorang datang kepada Tuhan. Nah, seringkali kita menjadi orang itu menghakimi, merasa diri paling benar, merasa tidak pernah berbuat dosa, kemudian menghakimi orang lain. Ingat, hakim-hakim hanya ada di dalam kitab suci. Kita bukan menghakimi, kita nggak boleh menghakimi. Penghakiman itu milik Tuhan. Bagian kita adalah menopang, menerima orang apa adanya, membimbing dia kepada Tuhan. Nah, kalau orang sudah bertobat, dia akan terus dipulihkan. Tapi kalau orang sudah berdosa, dia harus datang kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Seringkali orang jatuh, misalnya dalam perzinahan, berulang lagi jatuh hal yang sama. Dia harus bertobat. Bertobat itu meninggalkan hal itu dan jangan lakukan lagi. Itulah pengampunan. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi kalau kita hidup, semua orang pernah berbuat dosa. Semua orang pernah berbuat salah. Tugas kita adalah menerima orang dan membawa dia untuk dipulihkan. Siapa yang memulihkan? Tuhan. Ayo berhenti menghakimi, berhenti jadi hakim-hakim. Terimalah orang, ampuni orang, maafkan orang. Saya percaya sharing pagi ini singkat tapi memberkati kita semua. Jangan menghakimi orang, jangan merasa diri paling benar. Kalau Anda merasa diri paling benar, berarti Anda tidak pernah berbuat dosa. Semua orang pernah berbuat dosa. Ayo kita menerima orang apa adanya, membimbing dia ke dalam Tuhan, dan jangan pernah menghakimi. Berikanlah pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan memberkati.